Ya, bisa dimulai Ustaz Ben. Baik, Ustaz, siap. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Amma ba'du. Hadirin jamaah subuh virtual yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena berkat rahmat dan hidayahnya. Alhamdulillah pada kesempatan hari ini kita bisa bertemu kembali dalam kajian subuh virtual. Salawat berserta salam semoga tetap terlimpah curahkan kepada Nabi kita semua, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarganya, para sahabatnya, kepada para tabiin, dan tak lupa kepada kita semua selaku umatnya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Alhamdulillah jamaah virtual subuh, pada hari ini kita sudah masuk kajian yang edisi ke-151. Dan insya Allah pada hari ini tema kajian kita adalah tentang pengantar ilmu fikih yang insya Allah akan disampaikan oleh Ustadz Faris Jamal Baswedan LC. Nah, hadirin jamaah kajian subuh virtual, sebelum memulai, izinkan saya untuk membacakan susunan acara pada kegiatan kajian hari ini, yaitu yang pertama pembukaan, kedua murojaah, ketiga nanti penyampaian materi yang akan disampaikan oleh Ustadz Faris Jamal Baswedan LC, keempat sesi tanya jawab, dan yang terakhir adalah doa dan penutup. Untuk menentukan waktu, mari sama-sama kita buka kegiatan kajian subuh ini dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, untuk selanjutnya mari sama-sama kita murojaah terlebih dahulu salah satu surah dalam Al-Qur'an, surat Al-Insyirah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alam nashrah laka sadrak wa wada'na anka wizrak alladzi anqadha dhahrak wa rafa'na laka dhikrak fa inna ma'al usri yusra inna ma'al usri yusra fa idza faragta fansab wa ila rabbika farghab. Shadaqallahul azim. Ya, hadirin jamaah virtual subuh yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada kesempatan yang berbahagia ini pada kajian subuh kita sudah bergabung bersama Ustadz Faris Jamal Baswedan. Sebelumnya assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, bagaimana kabarnya Ustadz? Alhamdulillah. Ya, alhamdulillah. Nah, insya Allah pada hari ini kita akan sama-sama menyimak penjelasan dari Ustadz. Nah, mungkin untuk menghabiskan waktu kepada Ustadz dipersilahkan. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilayhi wa nastahdihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina min sayyiati a'malina man yahdihillah fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. قال الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Pertama-tama kita panjatkan puji serta syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala, di mana kita bisa berkumpul lewat
aplikasi Zoom ini untuk sama-sama kita melakukan satu kegiatan ya yang dimana memiliki keutamaan yang begitu besar dan banyak dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu untuk sama-sama kita menuntut ilmu agama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu yang selanjutnya, saya ucapkan terima kasih kepada segenap yang berkontribusi untuk acara ini. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan anugerahnya, balasannya, pahalanya yang begitu amat banyak dan begitu amat besar untuk semua yang berkontribusi untuk penyelenggaraan acara ini. Baik jamaah sekalian, sebagaimana yang tadi sudah disampaikan untuk mempersingkat waktu, insyaallah tabaraka wa ta'ala kita akan membahas mengenai pengantar ilmu fikih. Mengapa pembahasan ini dipilih temanya? Dikarenakan memang kita banyak dari kita atau semua dari kita insya Allah sudah mengetahui akan pentingnya mempelajari ilmu fikih. Akan tetapi penting bagi kita untuk mempelajari gambaran secara umum tentang ilmu fikih itu secara khusus agar menjadi sebuah panduan bagi kita semua ketika memasuki materi ya atau ketika memasuki ilmu fikih itu sendiri, agar tidak terjadi kesalahan persepsi nanti ya, atau adanya mungkin banyaknya pemahaman atau persepsi yang dibangun akan tetapi kurang tepat yang tidak sesuai dengan gambaran ilmu fikih itu sendiri yang digambarkan sebagai ilmu fikih. Kita akan memulai dengan menjelaskan daripada definisi ilmu fikih itu sendiri, ya. Dimulai dari makna secara bahasa yang diambil dari kata al-fiqhu, ya, di mana para ulama menjelaskan makna fikih secara bahasa itu berarti al-fahm. Maka dari itu kita dapatkan di dalam Al-Qur'anul Karim banyak Allah Subhanahu wa Ta'ala menggunakan kata fikih ini untuk menjelaskan akan kondisi umat manusia yang tidak memiliki pemahaman, ya. Di antaranya di dalam suratul Munafiqun ayat 7, mana Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, humul ladzina yaquluna la tunfiqu ma 'inda Rasulillah hatta tanfaddu walillahi khazainus samawati wal ardi walakinnal munafiqina la yafqahun. Mereka adalah ya, ini orang-orang munafikin ya, yang mengatakan janganlah kalian mensupport ya dakwah Nabi Muhammad SAW dengan memberikan sebagian dari kalian miliki berupa harta-harta kalian ya kepada mereka yang bersama Rasulullah SAW sampai mereka ya menjauh ya dan meninggalkan Nabi Muhammad SAW, karena mereka menganggap bahwasannya pengikut atau para sahabat Rasulullah SAW mengikuti Rasulullah SAW karena dasar harta yang akan dijanjikan atau yang diberikan oleh Nabi Muhammad SAW ketika mereka mendapatkan kemenangan. Lalu Allah melanjutkan walillahi khazainus samawati wal ard walakinnal munafiqina la yafqahun. Bagi Allah lah Subhanahu wa Ta'ala perbendaharaan langit dan juga bumi, akan tetapi orang-orang munafik tidak memiliki pemahaman, la yafqahun, tidak memahaminya, ya. Jadi dari sini kita bisa mengambil sebuah kesimpulan bahwasanya makna fikih secara bahasa ya adalah pemahaman. Sebagian ulama mengatakan makna fikih itu maknanya adalah al-fahmu ad-daqiq, yaitu pemahaman yang secara mendalam dan lagi terperinci. Artinya seseorang tidak dikatakan memiliki fikih ketika dia memahami sebuah permasalahan dengan pemahaman yang sifatnya masih global, ya, belum terperinci dan juga mendalam. Akan tetapi ketika seseorang
memahami sesuatu permasalahan dan atau suatu pembahasan secara terperinci lagi mendalam, barulah orang tersebut dikatakan memiliki fiqh. Nah, adapun dari sisi istilah, ya, kita harus mengetahui para jamaah sekalian bahwasannya makna fiqh ini juga memiliki perbedaan dari sudut pembahasannya, memiliki perbedaan dari sudut pembahasan. Makna fikih dari sisi agama secara global ya, pemahaman agama ya, itu adalah al-ilmu bimasailid din, yaitu ilmu yang membahas tentang permasalahan agama ya. Artinya segala sesuatu yang masuk ke dalam batasan ilmu agama, apapun objek pembahasannya, baik itu firman Allah Subhanahu wa taala Al-Qur'anul Karim atau hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, baik yang sifatnya perkataan beliau sallallahu alaihi wasallam atau perbuatan beliau ataupun persetujuan yang dikenal dengan takrir beliau sallallahu alaihi wasallam, itu juga merupakan bagian daripada al-fiqh ya. Dan inilah yang dimaksudkan di dalam hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din. Siapa saja yang diinginkan kebaikan oleh Allah Subhanahu wa taala, itu akan diberikan pemahaman, yufaqihu, diberikan fiqh di dalam agama. Nah, jadi dalam hadis ini tidaklah dipahami ya ilmu fiqh yang berkembang di kemudian belakangan ini atau di kemudian hari setelah sepeninggal Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam ya. Nanti kita akan insya Allah bila waktunya mencukupi dan memungkinkan kita untuk bisa lebih membahas lebih dalam lagi, kita akan membahas secara singkat akan sejarah ilmu fikih itu secara ringkas ya. Nah, adapun agar kita memahami kenapa terjadinya pergeseran ya, yang awalnya ilmu fikih ini dipahami secara global. Jadi kalau diukur dengan istilah keilmuan saat ini, ilmu hadis itu juga ilmu fikih, ilmu tafsir itu juga ilmu fikih, ilmu akidah itu juga ilmu fikih dan seterusnya. Ya. Nah, adapun secara istilah saat ini atau ulama belakangan, ia adalah al-ilmu bil ahkam asy-syar'iyyah al-far'iyyah, yaitu adalah ilmu tentang hukum-hukum syariat yang sifatnya cabang. Ya. Jadi ilmu fikih ini pembahasannya itu berkaitan dengan cabang agama. Adapun yang pokok-pokok agama ya, itu tidak dibahas di dalam ilmu fikih. Nah, sebelum Anda lanjutkan, mungkin boleh nggak Ana untuk saya mau meminta interaksi daripada jamaah sekalian di sini. Apa yang dimaksudkan dengan pokok agama dengan cabang agama? Atau yang kita kenal dengan furu' dan usul. Mungkin ada yang bisa jawab. Atau ada yang mau menjawab, bukan bisa. Insya Allah kalau bisa, semuanya bisa insya Allah. Ya, barangkali dari jamaah ada yang mau menjawab, boleh dipersilahkan. Tafadhol untuk jamaah bisa langsung open mic ya. Iya. Baik, kalau nggak ada, saya lanjut, saya jelaskan. Usul agama adalah sebuah perkara, ya, sebuah hal-hal yang ditetapkan secara qat'i, pasti, ya, yang tidak mengandung kemungkinan, yang dimana seseorang yang menyelisihi perkara-perkara seperti ini, itu bisa dikatakan telah keluar daripada agama Islam. Ya. Nah, jadi dari definisi ini, ya, tentu furuknya, cabangnya, yang selain daripada itu, yang tidak ditetapkan dengan secara tegas, pasti tidak memiliki atau memiliki kemungkinan, sehingga seseorang yang menyelisihinya atau mengingkarinya tidak sampai dimasukkan ke dalam orang yang keluar daripada agama Islam. Nah, jadi dari definisi ini,
usul itu masuk di dalam ilmu di dalam pembahasan, ya. Kan sebagian orang itu memahaminya furu itu ya udah ibadah tuh furu, keyakinan itu usul. Enggak, di dalam akidah itu juga ada furu, cabang, dan juga ada usul pokok. Di dalam ibadah itu juga ada perkara yang usul dan juga ada yang perkara yang cabang, pokok, dan ada yang cabang. Seperti halnya kita ketahui kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk sholat 5 waktu, ya. Nah, bagaimana seseorang yang mengingkari akan kewajiban salah satu dari sholat yang 5 waktu tersebut? Maka orang yang mengingkarinya, maksudnya dia mengatakan zuhur itu sunnah, maghrib itu sunnah, asar itu sunnah, atau ya sholat yang 5 waktu yang lainnya, dia akan dikatakan orang ini telah keluar daripada agama Islam atau telah kafir. Nah, adapun furuknya di dalam ilmu ibadah ini seperti seseorang yang mengatakan bahwasannya Al-Fatihah itu bukan rukun daripada rukun sholat. Nah, seseorang yang mengingkarinya ini tidak sampai dikatakan sebagai orang yang kufur. Fasik saja tidak bisa dikatakan. Tidak boleh dihukumi sebagai orang yang fasik, apalagi sampai dihukumi sebagai orang yang telah kafir. Nah, begitu juga di dalam masalah keyakinan juga ada yang cabang, ada yang pokok, dan juga ada yang cabang. Seperti itu, kurang lebih. Baik. Nah, jadi ilmu fiqih ini adalah ilmu bil ahkam asy-syar'iyyah al-far'iyyah. Nah, jadi hukum ilmu fiqih ini, ya, itu membicarakan tentang masalah-masalah yang cabang, ya, dengan penetapannya, ya, dengan hukum-hukum syar'i, hukum-hukum syar'i. Nah, jamaah sekalian, hukum syariat ini, ya, kita harus tahu kan, berarti penetapannya berdasarkan atau pengklasifikasiannya dengan merujuk kepada hukum syariat. Nah, hukum syariat ini itu ada berapa? Nah, hukum syariat itu ada 2 secara global, ya. Hukum taklifi dan hukum wad'i, ya. Hukum taklifi itu yang kita kenal seperti wajib, seperti sunnah, seperti mubah, makruh, dan juga haram, ya. Nah, hukum wad'i itu seperti syarat, sabab, sah, dan fasad, dan rusak, ya. Nah, jadi setiap, ya, hal-hal yang dibahas daripada di dalam ilmu fiqih ini tidak akan terlepas daripada kesemua hukum tersebut. Jadi totalnya tadi yang disebutkan ada berapa? Ada 9, ya. Jadi imma dia dihukumi sebagai wajib, imma dia dihukumi sebagai sunnah, imma dihukumi sebagai mubah, makruh, haram, ya, dan seterusnya. Jadi kalau ditanyakan, ini hukumnya apa? Najis, enggak, itu kurang tepat. Nah, itu tidak tepat. Bukan seperti itu dalam pembahasan ilmu fiqih. Jadi setiap yang dibahas dalam ilmu fiqih itu dihukuminya, ya, diklasifikasikannya, yaitu dengan merujuk kepada hukum-hukum yang tadi disebutkan. Yaitu 9 hukum yang sebagian yang masuk ke dalam hukum taklifi, pembebanan, ya, dan sebagian masuk ke dalam ilmu wad'i. Nah, maudhu'nya, ya, pembahasannya, ya, objek pembahasannya itu apa? Ilmu fikih itu yang dibahas apa? Yang disoroti itu apa? Af'alul ibad, ya. Perbuatan al-ibad, yang dimaksud di sini adalah al-mukallaf, orang-orang yang telah mukallaf. Jadi setiap perbuatan kita ini, ya, setiap perbuatan kita ini, apapun segmentasinya, ibadah, muamalat, pernikahan, bahkan berkumpulnya kita di sini, itu tidak terlepas daripada hukum syariat. Imma perbuatan saya ini dikategorikan sebagai sunnahkah, atau sebagai kewajibankah, atau sebagai
sebagai hal yang dimakruhkan kan, atau bahkan bisa dijadikan hal yang atau dimasukkan hukumnya atau dikategorikan sebagai hal yang diharamkan kah? Nah, itu semua dibahas dalam ilmu fikih. Nah, maka dari itu pembahasan selanjutnya kita akan membahas tentang keutamaan mempelajari ilmu fikih. Nah, pembahasan dari hal inilah kita bisa memahami bahwasannya ilmu fikih ini memiliki keutamaan yang sangat amat besar. Karena kenapa? Karena dia membahas setiap perbuatan yang kita kerjakan. Kan kita tahu kita ini hamba, ya. Kita ini makhluk Allah Subhanahu wa taala. Kita ini dinamakan hamba Allah Subhanahu wa taala, yang artinya seorang hamba itu tidak memiliki pilihan melainkan dia harus untuk menjalankan apa saja yang ditetapkan sebagai aturan pemiliknya. Nah, jadi kalau dia bisa seenaknya saja, tidak terikat ya dengan aturan, ya maka dia bukan hamba, ya. Jadi kalau mau tidak terikat dengan aturan Allah, jadi kita harus menjadi bukan hamba Allah Subhanahu wa taala terlebih dahulu. Nah, nggak akan mungkin kan. Jadi maka dari itu ilmu fikih ini ilmu yang sangat atau memiliki urgensi yang sangat amat tinggi, ya. Dikarenakan kenapa? Karena kita akan membahas segala hal yang berkaitan dengan kegiatan kita ini hukumnya apa saja. Ya. Jadi ilmu fikih itu bukan ibadah saja, enggak, salah. Bahkan di dalam muamalat kita, ya, yang sifatnya transaksional, sifatnya transaksi atau hubungan kemasyarakatan kita, interaksi dengan orang lain yang di sekitar kita, baik itu sifatnya keluarga kita ataupun ataupun rekan kita di dalam pekerjaan atau tetangga kita, itu semua dibahas di dalam ilmu fiqh, ya. Maka dari itu para ulama menjelaskan, ya, seseorang yang mendalami ilmu fikih, yang semakin dalam ilmu fikihnya akan semakin baik akhlaknya. Karena kenapa? Semua apa yang dia kerjakan itu akan dibangun di atas aturan Allah Subhanahu wa taala. Ketika seseorang konsisten dengan aturan Allah, pastilah orang tersebut akan menjadi orang yang paling mulia, orang yang paling baik. Ya, tentu bukan mengklaim semua orang yang belajar fikih itu pasti jadi akhlaknya baik, tapi seseorang yang konsisten di dalam menjalankan ya apa yang telah dia pelajari. Nah, kembali lagi, sehingga dari sini kita mengetahui bahwasannya ilmu fikih ini adalah ilmu yang sangat amat penting dari sisi apa? Dia mewujudkan makna penghambaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi seseorang yang mau menjadi hamba Allah Subhanahu wa taala yang sebenar-benarnya, maka dia harus mempelajari ilmu fikih. Karena kenapa? Tadi kembali lagi, kita ini hamba Allah, tidaklah kita dikatakan sebagai seorang hamba, ya. Kita mewujudkan makna penghambaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, melainkan ketika kita konsisten berjalan di atas garis aturan yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang dijelaskan dan dirumuskan oleh para ulama, ya, di dalam ilmu yang dinamakan ilmu fikih. Ini penjelasan mengenai keutamaan ilmu fikih secara khusus. Adapun ilmu fikih ini juga keutamaannya masuk ke dalam bagian ilmu syar'i yang insya Allah kita semua sudah mengetahui mengenai keutamaan mempelajari ilmu syar'i. Di antaranya adalah sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Talabul ilmi fardhatun ala kulli muslim." Menuntut ilmu ini merupakan suatu hal yang wajib dan harus untuk dilakukan dan dikerjakan oleh setiap muslim. Dan juga Nabi Muhammad SAW bersabda dalam hadisnya yang lain, "Man salaka tariqan
yaltamisu fihi ilman sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Siapa yang berjalan meniti satu jalan, ya, dia dalam rangka untuk mencari ilmu, maka Allah Subhanahu wa taala akan memudahkan bagi orang tersebut jalannya menuju surga. Nah, maka dari itu Imam Ibnul Jauzi rahimahullahu taala mengatakan ketika menjelaskan tentang keutamaan mempelajari ilmu fiqih, a'zamu dalilin, ya, ala fadilati syai'i an-nadharu ila thamaratih, ya, dalil yang paling besar untuk menjelaskan, ya, tentang keutamaan segala sesuatu itu dengan memperlihatkan buah dan hasil daripada hal yang dibahas tersebut. Wa man ta'ammala thamaratal fiqhi, siapa yang merenungi akan buahnya ilmu fiqih ini, alima annahu afdalul ulum. Dia akan mengetahui bahwasannya ilmu fiqih ini adalah ilmu yang paling afdal. Karena kenapa? Tadi kembali lagi sebagaimana sudah dijelaskan, karena dia menjelaskan semua aturan di dalam kehidupan kita. Jadi nggak boleh ada seorang muslim itu yang merasa tidak membutuhkan kepada ilmu fiqih. Karena kenapa? Selama dia hidup di dunia ini, dia terikat dengan aturan Allah Subhanahu wa taala yang berkaitan dengan syariatnya, ya. Maka dia tidak boleh untuk keluar daripada aturan syariatnya, untuk mengetahui apakah yang dia kerjakan dan dia lakukan itu sesuai dengan atau berada di atas rel syariat ini, maka dia akan terus merujuk dan memperbaharui pengetahuannya mengenai ilmu fikih yang dimiliki. Nah, sumber daripada ilmu fikih ini dijelaskan oleh para ulama adalah adillah asy-syar'iyyah, dalil-dalil syariat. Jadi jamaah sekalian yang semoga selalu Allah Subhanahu wa taala merahmati dan juga menjaga, ilmu fiqih ini dibangun, ya, dari dalil-dalil syariat, ya, dalil-dalil syariat. Walaupun misalnya ketika kita membaca kitab atau buku di antara buku-buku yang menjelaskan ilmu fikih, mungkin kita nggak akan mendapati dalilnya atau tidak dijelaskan dalilnya. Tetapi hakikatnya bukan tidak ada dalilnya, tapi tidak disebutkan dalilnya. Karena tidak akan disebut atau dimasukkan sebagai atau dikategorikan sebagai ilmu fikih, melainkan dia harus dibangun di atas dalil syariat. Ya. Nah, saya butuh interaksi lagi nih. Insya Allah ada yang mau menjawab. Dalil syariat itu apa saja yang bisa dijadikan dalil di dalam syariat? Ada berapa dulu? Maka dari jamaah barangkali ada yang mau menjawab, bisa langsung untuk mengaktifkan Al-Quran dan Sunnah, San. Al-Quran dan Sunnah. Ada lagi? Mungkin bisa ijma dan qiyas. Ijma dan qiyas. Jadi totalnya ada berapa? Kalau yang ini 2, namun bisa ada tambahan yang lain-lainnya. Baik, ya. Betul, tapi ada penambahan lagi. Jadi dalil syariat itu secara garis besar dibagi menjadi 2, dalil yang disepakati bahwasannya itu adalah dalil di dalam syariat. Dan yang kedua adalah dalil yang diperselisihkan. Ini dalil atau bukan. Jadi ketika sebagian ahli fikih itu berdalil dengan dalil-dalil yang diperselisihkan ini, maka akan disanggah oleh sebagian ahli fikih yang lain, dikatakan ini bukan dalil syariat. Ya.
Nah, jadi yang tadi disebutkan oleh Bapak siapa tadi? Ustaz, Terima Enden. kasih untuk siapa? oleh Ustaz Nen, Ustaz. Iya, Ustaz Den. Ya, jazakumullahu khairan katsiran. Terima kasih banyak. Ya, Jawa itu adalah dalil yang disepakati. Dalil yang disepakati oleh mayoritas atau bisa dikatakan ke seluruh ulama, yaitu 4. Al-Quran, As-Sunnah, Al-Ijma' dan juga Al-Qiyas. Ya. Adapun dalil-dalil yang dipersisihkan, yang masih diperdebatkan oleh para ulama, ya, ada yang mengatakan ini jadi dalil, ini bukan dalil, yaitu ada kurang lebih sekitar 7 dalil. Ada berapa? Ada 7. Jadi totalnya ada berapa? Ada 11, Ustaz. Ada 11. Ya. Jadi seperti al-istihsan, al-istishab, qaulus sahabi, al-uruf, ya, syar'u man qablana, amalu ahli al-Madinah, al-masalih, al-maslahah, al-mursalah. Nah, itu jadi ada 11 totalnya. Jadi ilmu fikih, ya, tentu kita nggak akan bahas ini karena beda topiknya, penjelasan mengenai dalil-dalil tersebut. Atau dibahas di dalam ilmu yang lainnya, ya. Jadi kesimpulannya yang mau saya sampaikan di dalam pembahasan ini, ya, atau poin ini adalah dalil syariat itu, atau maaf, ilmu fikih itu dibangun merupakan sebuah hasil daripada penelaahan yang bersumber daripada dalil-dalil syariat tadi. Jadi kalau misalnya seandainya ada kita atau kadang ada seseorang yang mengatakan, oh, pendapat ini tidak ada dalilnya, itu perkataan yang sangat amat salah. Salah besar. Salah besar. Ya, kenapa? Sebuah pendapat di dalam permasalahan fikih itu nggak mungkin akan keluar, melainkan dia harus bersumber kepada dalil syariat. Sedangkan tadi di pernyataannya tidak ada dalil, nggak mungkin. Ya, kalau misalnya memang dia berbicara tanpa dalil, maka tidak akan dimasukkan ke dalam pembahasan ilmu fikih. Nah, jadi bisa dipahami ya. Nah, jadi tidak disebutkan bukan berarti tidak ada, ya. Tidak disebutkan bukan berarti tidak ada. Baik. Itu adalah sumber daripada ilmu fikih itu sendiri. Nah, lalu hukum mempelajari ilmu fikih ini itu dibagi menjadi 2. Sebagian pembahasan, tidak semua pembahasan yang ada di dalam ilmu fikih itu harus untuk dipelajari. Tadi sempat disinggung bahwasannya seorang muslim itu yang baik itu tidak akan bisa lepas atau tidak membutuhkan kepada ilmu fikih, ya. Semua orang muslim pasti membutuhkan kepada ilmu fikih karena dia membahas aturan hidup, ya. Ya, dia sebagai seorang muslim, sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala. Tapi pertanyaannya, apakah semua yang dibahas di dalam ilmu fikih itu harus kita pelajari? Ya, jawabannya tidak. Jawabannya tidak. Nah, kenapa kalau misalnya semua yang dia bahas dalam ilmu fikih ini, akhirnya siapa yang nanti jadi dokter, siapa yang jadi engineer, ya kan? Siapa yang menjadi yang membahas tentang ilmu-ilmu yang lainnya, yang mau pelajari ilmu-ilmu yang lainnya, ya? Karena ilmu fikih ini adalah ilmu yang luas, ilmu yang akan berkembang selama berkembangnya kehidupan manusia. Ya, ilmu yang berkembang selama berkembangnya kehidupan manusia. Jadi ilmu fikih ini berhenti berkembangnya kapan? Ketika manusia udah nggak ada lagi. Jadi kiamat baru ilmu fikih berhenti berkembang. Maka dari itu sampai disebutkan ada di dalam kumpulan kompilasi fatwa di dalam mazhab Hanafi saja, di dalam mazhab Hanafi, yang ini kompilasi fatwanya ini kurang lebih ditulis sekitar 400 atau 500 tahun yang lalu. Ya.
itu bisa mengumpulkan 1 juta masalah. 1 juta masalah. Itu permasalahan di kehidupan orang kapan? 400-500 tahun yang lalu. Akhirnya kalau bisa kita harus mempelajari semuanya. Waduh, nggak kebayang, tidak terbayang itu bagaimana kehidupan manusia. Ya, akhirnya sibuk aja ilmu fikih aja. Enggak. Tapi secara garis besar, kesimpulannya, ilmu fikih ini hukumnya dibagi menjadi 2. Ada yang sifatnya fardu ain, setiap kita harus mempelajarinya. Ada yang sifatnya fardu kifayah. Apa yang dimaksud dengan fardu ain? Fardu ain itu setiap dari kita ya harus mempelajarinya. Fardu kifayah itu adalah dengan jumlah yang cukup, ya. Dengan jumlah yang cukup. Artinya ketika sejumlah kaum muslimin yang jumlah tersebut dikategorikan sebagai jumlah yang cukup, itu akan menjadikan semua kaum muslimin ya yang lainnya termasuk yang mempelajari dan yang lain yang tidak mempelajarinya itu dikategorikan telah melaksanakan kewajiban. Bila tidak sampai mencapai jumlah yang cukup, maka semua kaum muslimin berdosa karena dimasukkan ke dalam kategori orang yang lalai ya daripada menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala. Nah, yang fardu ain itu apa? Yaitu fardu ain ini bisa dikatakan sesuai dengan perkembangan kehidupan kita. Kita kan dari kecil lahir nih, ya. Nanti begitu umur misalnya sudah balik di umur 9 atau 10 tahun misalnya, ya. Maka yang diwajibkan bagi anak di usia itu yang pertama kali apa? Sholat. Dia harus sudah mempelajari itu tentang sholat. Bagaimana cara sholat. Nanti ketika masuk bulan misalnya dia umur 10 baliknya di bulan Muharram. Nah, nanti kan dia akan, bila Allah berikan umur panjang, akan bertemu dengan yang namanya bulan Ramadan. Artinya, karena dia sudah balik dan dia beragama Islam, dia harus apa? Untuk melaksanakan puasa. Jadi dia wajib untuk melaksanakan atau mempelajari ilmu tentang puasa. Ya. Nanti semakin besar, semakin tumbuh dewasa lagi, ya, dan semakin berkembang kehidupannya. Ya, nanti kalau dia mau berdagang, ya, dia harus pelajari terlebih dahulu, ya, hukum-hukum yang berkaitan dengan masalah transaksi atau muamalah yang kita kenal sebagai fikih muamalah. Maka dari itu Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu mengatakan tidak boleh ada masuk ke dalam pasar saya, maksudnya pasar di kota Madinah untuk berdagang, ya, untuk menjadi pedagang, ya, melainkan dia sudah mempelajari terlebih dahulu hukum-hukum Allah Subhanahu wa taala mengenai transaksi yang dihalalkan, yang diperbolehkan, dan segala transaksi yang tidak diperbolehkan atau yang diharamkan. Ya. Nah, nanti juga ketika hendak akan menikah, jangan main langsung nikah. Ya. Nikah mah gampang. Karena nanti nikah ini akan berbicara atau di dalam pernikahan itu ada hak dan kewajiban. Mana yang hak dan mana yang kewajiban, ya. Sehingga seseorang yang memiliki kewajiban dia harus melaksanakan kewajibannya. Seseorang yang memiliki hak jangan sampai menuntut sesuatu yang lebih daripada haknya. Karena itu dua-duanya kezaliman, tidak menunaikan kewajiban, menuntut hak yang lebih daripada haknya itu juga sebuah kezaliman. Lalu batasan hak dan kewajibannya diketahui dan dibahas di mana? Di dalam ilmu fikih yang secara khusus di dalam bab yang dinamakan babul munakahat, ya, bab tentang pernikahan. Nah, ini adalah ilmu yang wajib, ya. Nah, maka itu para ulama mengatakan ke semua hal-hal tersebut atau bab-bab atau pembahasan tersebut, ya, itu wajib dan harus untuk dipelajari setiap kaum muslimin. Nah, lalu yang kedua yang tadi sudah disampaikan adalah yang sifatnya fardu kifayah, ya.
Nah, sebelum yang fardu kifayah itu apa? Ya udah yang selebihnya, yang lebih daripada hal yang diwajibkan ya untuk dikerjakan dan diamalkan di dalam keseharian atau di dalam kehidupan, di dalam keseharian atau di dalam kehidupan. Karena nggak semua syariat itu kita laksanakan dalam keseharian kita, betul kan? Seperti puasa kan setahun, sebulan 1 bulan dalam 1 tahun, nggak setiap hari kita lakukan, ya. Nah ini yang lebih daripada itu hukumnya adalah fardu kifayah, ya. Nah eh, tadi eh, ada yang sedikit terlewat, ya. Pembahasan ilmu fikih itu bisa dikatakan diklasifikasikan menjadi 4 pembahasan. Yang pertama ibadah, yang kedua adalah muamalat, ya. Yang ketiga adalah tentang munakahat, pernikahan, ya. Yang keempat adalah masalah hukum perbuatan kejahatan dan peradilan, ya. Nah, ini 4 hal ini yang biasanya ya, yang dibahas pada kitab fikih secara umum. Nanti kalau kitab fikih yang lebih besar lagi, ya, dan umumnya nggak digabungkan, tapi dibahas secara tersendiri dalam satu kitab secara khusus, yaitu masalah pengelolaan dan sistem kenegaraan. Jadi ada berapa? Ada 5. Sampai bernegara aja sudah diatur dalam ilmu fikih. Ya. Nah, kesemua yang tadi itu dipelajari, hukum mempelajarinya adalah fardu kifayah. Nah, tadi sudah dikatakan fardu kifayah itu adalah dengan jumlah yang cukup, bukan 1 orang. Kadang ada orang yang mengatakan fardu kifayah itu apa, Ustaz? Fardu kifayah itu kalau dilakukan oleh 1 orang menjadikan kewajiban itu sudah gugur, artinya sudah dilaksanakan. Enggak, bukan 1 orang, tapi jumlah yang cukup. Jadi setiap fardu kifayah itu memiliki jumlah orang yang melaksanakannya berbeda-beda dari satu fardu kifayah dengan fardu kifayah yang lain. Nah, lalu untuk mempelajari ilmu fikih yang sampai tingkatan tersebut, ya, para ulama mengatakan pada tingkatan untuk bisa berfatwa, dalam artian fatwa untuk memberikan arahan kepada masyarakat yang hidup di sekitarnya, ya, artinya dia ditanyakan ilmu tentang pernikahan, dia bisa, ilmu tentang warisan dia bisa, ya, ilmu tentang perselisihan, misalnya masalah transaksi dia juga bisa menjelaskannya, ya. Ibadah apalagi sudah pasti, ya. Itu kata para ulama, jumlahnya dilihat daripada wilayahnya. Jadi minimal setiap 80 kilo ada 1 orang. Setiap 80 kilometer ada 1 orang yang punya kedalaman ilmu fikih setingkat itu. Minimal. Nah, jadi kalau kita bagi wilayahnya Indonesia berapa? Ada 38, 34 provinsi sana. Bukan, dari sisi kilometer ya 1905 juta kilometer dibagi 80 itu hasilnya, jumlahnya yang harus ada di Indonesia. Ya, tentu nggak semuanya karena dikurangi lagi jumlah luas wilayah yang didiami. Ya, itu di-korting lagi. Dibagi 80 itu jumlah hasilnya. Jadi harus ada orang yang setingkat itu dengan jumlah yang tadi hasil daripada pembagian yang tadi disebutkan. Baik, selanjutnya insyaallah tabaraka wa taala kita akan membahas masalah perkembangan ilmu fikih. Namun kayaknya waktunya sudah tidak memungkinkan, ya. Insyaallah tabaraka wa taala bila Allah menakdirkan kita ada bertemu lagi dan bisa melanjutkan, insyaallah kita akan bahas mengenai perkembangan ilmu fikih, ya, atau bisa dikatakan sejarah ilmu fikih. Wallahu taala
a'la wa a'lam wa ahkam. Ya, alhamdulillah. Terima kasih kepada Ustadz yang sudah menyampaikan materinya yang sangat luar biasa tentang ilmu fikih. Jadi, ilmu fikih ini sangat penting sekali dalam kehidupan kita karena di dalam ilmu fikih salah satu keutamanya adalah untuk mewujudkan bentuk penghambaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala ya Ustaz. Iya, iya. Ya, mungkin untuk Yang membantu berikutnya kita. ditanya jawab Iya. juga kepada para jamaah yang ingin bertanya bisa melalui kolom komentar atau bisa raise hand terlebih dahulu. Nah, mungkin Ustadz sebelum dari jamaah saya ingin bertanya. Nah, tadi kan Ya. di salah satu pembahasan ilmu fikih itu ada yang tentang pernikahan juga ya Ustadz. Jadi sebelum pernikahan kita harus belajar ilmu fikih. Nah, bagaimana jika ada seseorang yang menikah tapi belum mempelajari ilmu fikih, apakah ada perbedaan dari segi hukum atau yang lainnya, Ustaz? Ya, bagaimana kalau seseorang tersebut ya Menikah tapi belum mempelajari menikah tapi belum belajar ilmu fikih? Iya. fikih. Maksudnya fikih pernikahan ya, Ya, bukan. ya, Ya, Ustaz. hukumnya sebagian ulama ada yang mengatakan orang tersebut berdosa, haram, melakukan suatu hal yang diharamkan. Haramnya dalam artian apa? Dia melalaikan ya suatu kewajiban ya, atau dia melakukan sebuah perbuatan amalan tanpa didasari akan ilmu di atasnya. Kan ada ungkapan atau pernyataan, bukan ungkapan, pernyataan yang masyhur, ya ini pernyataannya Imam Al-Bukhari, al-ilmu qabla al-qawli wal amal. Ya, ilmu sebelum berucap dan berbuat. Jadi artinya ilmu dulu, baru berkata, berucap, dan berbuat. Bukan al-qawlu wal amal qabla al-ilm. Berkata, berucap sebelum berilmu. Ya kan? Betul ya? Nah, itu dia. Jadi, sebagian ulama mengatakan hukumnya adalah haram. Wallahu a'lam. Ya, Ustaz. Nah, mungkin ini ada pertanyaan, Ustaz. Ya. Dari Ustaz Adi Syukron. Nah, izin bertanya Ustaz, saya Ade dari unit SMA. Kita bersyukur hari ini muncul banyak gerakan-gerakan di tengah masyarakat untuk kembali kepada Al-Quran dan Sunnah. Akan tetapi yang disayangkan ialah sebagian di antara mereka ada yang bersikap apatis terhadap kitab-kitab fikih dan bahkan tidak mau menerima pendapat ulama-ulama fikih dengan alasan itu bukan perkataan Allah dan Rasul-Nya. Padahal dalam pemahaman kita ulama mazhabul arbah dan ulama salaf lainnya justru adalah generasi yang sangat berpegang kepada Al-Quran dan Sunnah. Dan uniknya lagi ketika mereka belajar Al-Quran dan Sunnah, mereka belajar melalui terjemahan seorang ustadz. Lalu mereka yakini hanya terjemahannya dan pemahaman ustadznya lah yang dikehendaki Allah dan Rasulnya. Bukan terjemahan dan penjelasan versi ulama fikih dalam kitab-kitab fikihnya. Pertanyaannya Ustadz, bagaimana cara menyadarkan mereka bahwa kitab-kitab fikih yang usianya sudah ribuan tahun ini adalah benar-benar mengacu pada Quran dan Sunnah, bukan hasil mengarang bebas para ulama. Masya Allah, Masya Allah. Itu pertanyaannya itu bisa jadi pembahasan berapa pertemuan itu. Ya, ala kulli hal, pertanyaannya berarti bagaimana cara menyadarkannya? Ya, apa ya? Memang gerakan atau munculnya pemahaman seperti ini karena adanya dakwah yang bisa dikategorikan dakwah yang cukup masif. Kan ada sebuah teori kebohongan yang disampaikan terus-menerus akan diyakini sebagai sebuah kebenaran. Betul kan? Iya, Nah, maka bagaimana caranya? Di antaranya, ya kita harus menyampaikan hal ini secara terus-menerus.
harus dibuat gerakan yang masif sebagai pembanding dan penetralisir daripada gerakan tersebut. Nah, maka itu saya menyampaikan di beberapa kesempatan, bahkan di banyak kesempatan, kita mengetahui realita yang ada di negara kita saat ini, pembelajaran ilmu agama ini bisa dikatakan, ini kita bicara secara global ya, tidak melihat kepada lembaga secara khusus ya, kita bicara secara global ya, atau negara ya, di dalam realita negara kita ini. Bisa dikatakan sangat minim, bahkan cukup aja enggak, bahkan dikatakan sangat minim. Nah, maka tugas mengedukasi, mendidik masyarakat itu bisa dikatakan menjadi bagian daripada tanggung jawab kita orang yang sudah memiliki kesadaran. Ya. Nah, perlu adanya gerakan kolektif ya daripada umat Islam. Nah, gerakan ini bisa dimulai dari mana? Dari masjid. Dari mana? Dari masjid. Karena pernah menyampaikan, ya walaupun masih di obrolan umum, belum sampai pada tahap bagaimana mengimplementasikannya, bagaimana cara menerapkannya. Ya, ada dua konsep. Konsep yang pertama ini konsep ke masyarakat. Nanti untuk konsep pengkaderan itu Anda sempat berbicara, tapi Anda akan sampaikan yang pertama dulu. Karena kan ini masih bicaranya tahapan yang cakupannya global ke seluruh masyarakat. Nah, jadi intinya kembali lagi, maka bagian dari tanggung jawab kita sebagai bagian daripada umat Islam untuk memberikan atau menyokong ya gerakan untuk menyadarkan dengan menyampaikan informasi ini secara terus-menerus. Nah, caranya di mana? Di masjid. Nah, maka kembali lagi tadi yang sampai sampaikan di banyak kesempatan, seorang pengurus masjid yang tidak menyelenggarakan kegiatan kajian 4 tema minimal, ya, ini dikhawatirkan dia nanti akan dihisap, dimintakan pertanggungjawabannya. Dalam artian hisap, ya pasti semua dihisap, tapi dalam artian hisap karena ada sebuah kelalaian atau kesalahan. Ya. Nah, 4 tema di sini adalah apa? Pertama, Al-Quran. Al-Quran di sini dibagi lagi masalah tahfidz, ya, membaca Al-Quranul Karim, tahsin, ya, tahfidz, ya. Nah, terus juga membahas tafsir-tafsir daripada ayat-ayat atau surat-surat yang biasa dibaca, atau ayat-ayat yang populer di tengah masyarakat. Agar apa? Agar mereka nanti ketika membaca Al-Quran, mereka bisa mentadabburinya. Kan beda kan orang yang hafal dengan memahami maknanya dengan orang yang hanya sekedar hafal. Ya, ini yang pertama. Lalu yang kedua adalah apa? Mempelajari ilmu akidah. Ya, akidah di sini akidah yang benar-benar pondasi. Sekarang umumnya orang, apalagi ada gerakan yang ngomong bicara akidah. Ya, ya, yang dibicarakan itu bukanlah sebuah hal yang prinsip, tapi bicara yang cabangnya cabang. Jadi tidak memiliki urgensi yang besar untuk diketahui oleh masyarakat secara umum. Ya. Nah, ini belum kita bicara apakah yang disampaikan ini benar akidahnya. Nah, bahkan tidak, ya, maaf kata, ya, tidak jarang yang disampaikan justru isinya hal yang menyimpang, keluar daripada rel daripada akidah Islam yang sebenarnya. Ya, walaupun dibumbui dengan kata-kata yang baik, yang apa, narasi-narasi yang slogan-slogan yang ya, membuat orang tergerak lah, ya, terpukau. Ya. Nah, intinya akidah-akidah yang memang menjadi pondasi yang harus diketahui oleh setiap kaum muslimin. Supaya apa? Kita lihat, kita tahu ada dulu di Gunung Salak muncul siapa, Musadek, terima apa, mengaku terima wahyu. Ada yang ikut nggak? Ada kan pengikutnya. Bahkan ada yang
mengaku malaikat Jibril, ada yang ikut. Karena kenapa? Kalau dia tahu bahwasannya nggak ada Nabi setelah Rasulullah SAW, nggak ada yang akan terima wahyu setelah Nabi Muhammad SAW, nggak akan percaya. Ini orang pendusta. Cuman karena kenapa? Kita krisis akidah, ya, sampai seperti itu tarafnya. Nah, kita menilai itu jangan diri kita. Alhamdulillah kita udah belajar, tapi masyarakat secara, kan kita bicara ini secara umum, ya. Nah lalu itu harus dipelajari. Lalu yang ketiga adalah masalah ilmu fiqh, dari baik ibadahnya, muamalahnya, ya, maupun pernikahannya. Ya tentu isi, ya, tema yang dipilih dari 3 segmen itu disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat. Karena ilmu fikih tadi sudah disampaikan, ilmu yang luas dan ilmu yang akan terus berkembang bersamaan dengan berkembangnya masyarakat atau peradaban manusia. Lalu yang ketiga adalah, yang keempat adalah mengenai adab dan akhlak, ya. Jadi 4 hal ini wajib untuk senantiasa disampaikan, ya, dan didakwahkan, ya, agar bisa menyadarkan masyarakat dan mengedukasi masyarakat, sehingga pemahaman-pemahaman yang tadi disebutkan yang menjadi seperti menghadap-hadapkan antara ulama dengan dalil Al-Quran dan Sunnah ini tidak ada lagi. Karena kan tadi sudah disampaikan seperti disinggung di materi, nggak akan mungkin sebuah pendapat dimasukkan ke dalam ilmu fikih itu, melainkan pendapat tersebut harus dibangun di atas dalil. Nah, sesuatu yang dibangun di atas dalil tidak perlu lagi untuk dihadap-hadapkan lagi dengan dalil, ya. Nah itu dia. Nah, insya Allah ini masalah ini kita akan, insya Allah bismillah, ya, akan kita bahas masalah ini, insya Allah, bila ada kesempatan, ya. Wallahu a'lam. Oke, alhamdulillah. Hadirin jamaah Firdaus Subuh, mungkin untuk sesi tanya jawab dicukupkan terlebih dahulu. Berhubung waktu sudah menunjukkan pukul 6.27. Nah, nanti untuk pertanyaan bisa di kajian depan lagi, atau nanti bisa melalui di pertemuan Sabtu-Sabtu pekan lagi. Oke, mungkin Ustadz, sebelumnya mohon izin untuk berkenan memimpin doa penutup pada kajian hari ini. Baik, kita tutup kajian ini dengan membaca doa kafaratul majlis. Wassallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa natubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Baik, terima kasih Ustadz, yang alhamdulillah sangat luar biasa penjelasannya, insya Allah sangat jelas. Nah, mungkin jamaah hadirin kajian virtual subuh. Nah, sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada PC Al-Irsyad Al-Islamiyah Kota Bandung dan juga kepada Saum Mirza yang sudah mendukung terselenggaranya kegiatan kajian subuh ini. Semoga kajian virtual subuh ini bisa terus berlanjut dan istiqomah ke depannya. Nah, sampai jumpa lagi untuk kajian-kajian depan berikutnya. Nah, mari sama-sama kita tutup kegiatan ini dengan membaca hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin, istighfar, astagfirullahaladzim, dan doa akhir majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih Ustadz. Semoga Ustadz selalu diberikan kesehatan, dan kepada jamaah semua juga semoga kita selalu diberikan kesehatan agar bisa mengikuti kajian subuh berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.